Saudara, polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi masalah yang tidak kunjung selesai. Kasus ini bergulir di 3 wilayah, yakni Jakarta, Solo, dan Sleman. Di tengah polemik soal keaslian ijazahnya, Presiden ke-7 Joko Widodo menjumpai petani jeruk di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jokowi bersemangat menjelaskan situasi Fakultas Kehutanan UGM kala masih kuliah. Bahkan dalam diskusi tersebut, Jokowi membawa tim ahli dari UGM. Tujuannya untuk membantu pengelolaan kualitas jeruk yang saat ini terkena hama lalat buah. Dulu saya sebetulnya sebelum tahun 80 kan satu kompleks. Yang namanya pertanian, kehutanan, teknologi pertanian itu satu kompleks, Pak Sepataya. Kemudian tahun 80-an dipisah, kehutanan sendiri, pertanian sendiri, teknologi pertanian sendiri, sendiri-sendiri. Namun Jokowi enggan berkomentar saat ditanya soal pemeriksaan Roy Suryo terkait tudingan ijazah palsu. Ya, kita urusan jeruk aja. Sementara itu penyelidikan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi terkait tudingan ijazah palsu terus bergulir di Polda Metro Jaya. Kamis 15 Mei 2025, penyidik Polda Metro Jaya meminta keterangan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Namun Roy menyatakan laporan yang dilayangkan Jokowi tidak jelas karena belum ada pihak terlapornya. Roy juga mempertanyakan penerapan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE terhadap dirinya. Menurut Roy, pasal itu seharusnya ditujukan untuk pihak yang mengunggah ijazah Jokowi di media sosial. Apakah soal video begini, saya hanya jawab singkat saja. Apakah itu ada pada surat laporan tertanggal 26 Maret 2025? Ketika ditanyakan tidak terkait dengan itu, ya sudah. Jangan tanya saya yang tidak ada kaitannya dengan itu. Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama, inisial dan sebagainya, hentikan. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyatakan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Setidaknya sudah ada 24 saksi yang diperiksa. Yang menjadi objek perkara penanganan kasus ini adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik pelapor, kemudian skripsi, berikut lembar pengesahan. Tidak hanya di Polda Metro Jaya, Mapolresta Solo, Jawa Tengah juga menerima laporan terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Muhammad Taufik, pengacara yang menggugat ijazah Jokowi, dilaporkan oleh sesama pengacara Asri Purwanti atas dugaan ujaran kebencian. Ada jenengan juga nih? Kan melaporkan dugaan tentang tindak pidana ujaran kebencian, hujatan, penghasutan, penyerang kehormatan, serta pelecehan terhadap diri saya, dan keterangan palsu yang diberitahukan disebarluaskan melalui khalayak umum lewat akun media sosial maupun YouTube yang mana dilakukan oleh MTP dan kawan-kawan. Karena sudah menyerang kehormatan saya, ujaran kebencian tersebut dipublikasikan melalui khalayak umum maupun YouTube maupun TikTok, saya nggak terima. Kasus tudingan ijazah Jokowi juga bergulir di Sleman, Yogyakarta. Sidang perdana gugatan ijazah Jokowi yang dilayangkan advokat asal Makassar Komardin kepada 8 tergugat dari UGM akan digelar di Pengadilan Negeri Sleman pada 22 Mei mendatang. Tim Liputan Kompas TV.